Ini lebih hebat daripada istighfar. Kekuatannya dalam hal menghapus dosa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala di antara namanya adalah Al-Muqit, yang menciptakan makanan pokok manusia atau yang lainnya dari manusia, yang dengan makanan itu dia bisa hidup, dan dia jualah yang menyampaikannya ke dalam tubuh manusia itu. Jadi Al-Muqit ini lebih khusus daripada Ar-Razzaq. Kalau Ar-Razzaq itu umum, nah, Allah yang memberikan rezeki, termasuk pakaian, termasuk perhiasan, termasuk makanan-makanan yang tidak pokok. Nah, itu Ar-Razzaq. Kalau Al-Muqit, nah, ini Allah yang menciptakan makanan yang sifatnya pokok bagi manusia, yang dengan makanan pokok itu manusia bisa hidup. Dan Allah juga yang menyampaikan itu kepada manusia dan ke dalam tubuh manusia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah menciptakan makanan pokok kita, dan Allah juga yang menyampaikan ke dalam tubuh kita. Dalam hal menyampaikan makanan pokok itu ke dalam tubuh manusia, ada dengan cara yang lazim, yang biasa, ada dengan cara yang ghairul lazim, yang luar biasa. Nah, di waktu kita mencari makan, misalnya makanan pokok kita ini nasi, di waktu kita memasak nasi, menyuap nasi, itu hakikatnya yang berperan di situ adalah Al-Muqit. Al-Muqit. Kita yang waktu itu memasak nasi, menyuap nasi, itu merupakan mazhar daripada nama Allah Al-Muqit ini. Nah, itu Allah menyampaikan makanan ke dalam tubuh kita dengan cara yang lazim. Allah gerakkan manusia untuk mencari makanan itu, Allah gerakkan manusia untuk memasaknya, Allah gerakkan manusia untuk menyuapnya sehingga sampai ke dalam tubuh manusia tadi. Dengan sampainya ke dalam tubuh manusia, manusia bisa bangkit, bisa hidup. Nah, itu dengan cara yang lazim. Ada pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan makanan itu kepada manusia dengan cara yang tidak lazim, seperti yang Allah contohkan kepada Siti Maryam alaihassalam, ibunda Nabi Isa alaihassalam. Nah, kalau kita makanan mencari, memasak, menghidangkan, menyuap, lalu kita bisa tegak. Nah, kalau Maryam ini Allah sampaikan kepada dia makanan dengan cara yang ghairul lazim. Maryam kada pernah cari makanan, Maryam kada pernah memasak. Setiap hari makanan datang di rumah Siti Maryam itu, di tempat peribadatannya itu.
Di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min 'indillah. Nabi Zakaria selaku yang menjaga Siti Maryam, begitu buka kamar Siti Maryam ada makanan, maka kamar itu dikunci oleh Nabi Zakaria di luar. Kada akan bisa seorang pun masuk ke dalam kamar Siti Maryam itu. Nabi Zakaria buka pintu kamar Maryam, ada makanan, siap makan, sudah masak, sudah siap dimakan. Besok buka kamar, ada lagi makanan, tanpa ada Maryam memasaknya, tanpa ada Maryam mencarinya, makanan sudah siap. Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah. Ujar Maryam, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cara Allah yang lain menyampaikan makanan kepada Siti Maryam dengan cara yang ghairul lazim, tidak lazim. Nah, itu berlaku kepada Siti Maryam. Al-mu'min bismillah al-muqit, orang yang beriman dengan nama Allah al-muqit. Nah, kita sudah tahu Allah dengan namanya al-muqit menciptakan makanan dan menyampaikannya ke tubuh kita. Nah, kalau kita beriman dengan nama itu, setelah kita paham maknanya, kita disuruh untuk berakhlak sepertinya. Yaitu apa? Nah, kita dihimbau, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar suka memberi makan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disebut dengan it'amut ta'am. Orang yang beriman kepada Al-Muqit, percaya kepada Al-Muqit, maka dia akan suka memberi makan orang lain, karena itu bagian daripada keimanan kita kepada nama Allah Al-Muqit itu. Nah, Allah yang menciptakan makanan, Allah yang menyampaikannya ke tubuh kita. Kita selaku manusia hamba Allah beriman dengan demikian, kita pun juga suka memberi makan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, it'amut ta'am. Para muhibbin rahimakumullah, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kelebihan daripada it'amut ta'am ini. Manfaat yang kita dapat apabila kita bisa memberi makan kepada orang lain. Nah, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, min mujibatil maghfirah it'amut ta'am. Ujar Nabi, sebagian perkara yang bisa menghapuskan dosa kita, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Ini lebih hebat daripada istighfar. Kekuatannya dalam hal menghapus dosa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Nah, kita memberi makan kepada orang lain itu lebih cepat menghapuskan dosa daripada istighfar kita itu. Nah, dikisahkan dalam sebuah kisah di zaman dahulu, ada seorang ahli ibadah, lebih 60 tahun orang ini hanya berkhalwat pekerjaannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, suatu hari orang ini keluar dari khalwatnya mencari makanan, cari makanan. Dalam perjalanan mencari makanan itu, seseorang ini tergoda dengan seorang perempuan. Akhirnya dia berzina dengan perempuan itu. Padahal ini orang sudah 60 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkhalwat. Suatu hari dia mencari makanan, dia berzina dengan seorang perempuan.
Nah, roti yang ada di tangannya itu dia bawa roti tadi. Ada orang kelaparan. Ada orang kelaparan. Dikasihkannya roti itu kepada orang yang lapar tadi. Kenyang orang itu. Nah, diberitahukan Nabi pada waktu itu bahwa seorang ahli ibadah yang 60 tahun tadi betapa berkhalwat dalam tempat ibadat itu, habis semuaan amal ibadahnya gara-gara dia berzina itu. Habis semua. Ditimbang amal ibadah 60 tahun itu sirna dengan perbuatan zina itu. Didatangkan amalnya yang memberikan roti tadi kepada orang yang sedang lapar. Nah, dimasukkan dalam timbangan amal orang ini, maka akhirnya menanglah amal kebaikan seseorang yang ahli ibadah tadi. Artinya sepotong roti yang dia berikan kepada orang yang berhajat itu dapat menghapuskan dosa zinanya itu. Nah, jadi itu ujar Nabi kita, min mujibatil maghfirah it'amut ta'am. Termasuk hal yang mendatangkan ampunan Allah kepada kita, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Memberi makan satu orang kah, dua orang kah, makin banyak makin bagus. Kada mesti menunggu kita baruhan beri makan itu. Ada makanan nasi bungkus kita beri kepada orang, it'amut ta'am. Nah, jadi it'amut ta'am ini artinya memberikan orang makanan tanpa ada balasan apa-apa daripada mereka. Itu disebut it'amut ta'am. Kalau kita mengundang ke rumah kita orang kita undang ke rumah kita suruh bertahlil. Orang nih suruh bertahlil, suruh membaca muqaddam Quran, hanya kita suruh makanan, itu kada it'amut ta'am. Marahnya orang bertahan bertahlil duduk sudah di situ. Itu sama-sama berbuat baik. It'amut ta'am ini kada ada baca doa selamat, kada ada bertahlil, beri orang makanan habis. Itu namanya it'amut ta'am. Kalau kita orang disuruh baca ini, suruh baca itu, kita beri makanan, itu artinya upah orang berbuat baik kepada kita. Bukan termasuk it'amut ta'am yang mendatangkan ini. Itu kada murni it'amut ta'am, karena ada balasan dari orang lain kepada kita. Nah, kita undang datang manusia, kita undang ke rumah, mereka datang duduk, hidangkan makanan, hidangkan minuman, sudah selesai, dah belikan. Nah, itu it'amut ta'am, tanpa ada manfaat yang kita ambil dari orang yang kita undang itu. Nah, pekerjaan seperti itu buah keimanan kepada nama Allah Al-Muqit dan dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu antara lain manfaatnya it'amut ta'am. Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum man at'amat ta'am. Orang yang paling baik di antara kalian itu, ujar Nabi, orang yang suka memberi makan kepada orang lain.